saya juga punya story. Oke. Jadi saya bersama Munarman dengan Ustadz Edi Mulyadi, kalau nggak salah dengan Ustadz Al-Khotot, menyampaikan keluhan-keluhan itu kepada Ketua DPR yang lama. Tapi alhamdulillah di akhir jawabannya cukup memuaskan bahwa kami ini tidak bisa berbuat apa-apa. Coba bayangin, mau kemana kita mengadu? Oke, makanya perlu pengawalan. Perlu pengawalan dan turun berkali-kali, berdarah-darah, segala macam. Barulah itu diproses, barulah ditahannya di mana juga nggak jelas. Berarti TP3 kurang gede pengawalannya. Kurang. Terlalu eksklusif barangkali masih ya. TP3 yang kilometer 50? Iya. Ya pengawalannya cukup bagus, karyanya sudah bagus semuanya, cuman memang perlu konsistensi. Itu penting karena apalagi keadaan saat ini kan. Iya. Karena kalau saya bandingkan, mungkin kalau yang dulu kan lebih seru konteks politiknya. Kalau ini kan menyangkut betul-betul human right, betul kan? Kehilangan 6 nyawa. Betul. Gitu, tanpa proses yang layak dari negara kan? Benar. Sebenarnya kalau saat itu ya permasalahan itu tidak ansih ada politik gitu ya kan. Kalau seandainya Ahok, saya ngomong jujur ya, kalau seandainya Ahok tidak kepleset, tidak sering emosi, maki-maki, kan itu bisa kita lihat di YouTube-nya Pemprov DKI. Nah, itu kan sering. Nah, ya namanya sudah sering marah-marah ya pasti satu saat kepleset lah. Kalau enggak ya nggak ada lagi yang bisa mendung dia pasti jadi saat itu. Oke. Itu jadi, karena itulah. Jadi ada soal berkelindan soal-soal lain juga ya. Iya. Gitu. Waktu itu GNPF itu siapa ketuanya pertama? Saat itu Bahtiar Nasir. Oh, ya. UBN ya, panggilannya UBN ya. Itu Ustadz Bahtiar Nasir. Ya. Ketua Dewan Pembinanya Habib Muhammad Rizik Syihab. Oke, Ketua Dewan Pembinanya Habib Rizik Syihab. Ya. Jadi di GNPF itu pengurusnya tidak banyak, tapi rata-rata para ulama, para senior, begitulah. Karena memang boleh dikatakan sebagai pemikirnya lah. Gitu. Nah, yang membentuk ya Habib Rizik bersama beberapa pengurus FPI. Gitu. Yang membentuk GNPF ulama itu. Iya, gitu. Kalau kita bilang backbone-nya justru FPI lebih ya? Iya. Backbone-nya ya. Otomatis. Artinya kalau nggak ada FPI mungkin nggak bergerak juga itu barangnya. Susah lah mungkin ya? Ya, jelas sekali. Karena dia punya, dalam tanda kutip, punya jaringan. Secara struktur sudah terbentuk seluruh Indonesia. Iya kan, terus dari sistem loyalitas semuanya sudah teruji lah semuanya. Berarti tepat dong pemerintah membubarkan FPI. Sebenarnya ngeri-ngeri sedap. Ngeri-ngeri sedap. Sebenarnya kan tidak semua harus dibubarkan. Kan bisa dipilah-pilah mana yang salah, mana yang baik. Kan positifnya banyak. Bagaimana waktu menangani rescue seperti di Aceh, di mana-mana kan. Apakah dengan cara itu harus ini? Itu pun pembubaran pun tidak melalui proses hukum. Ya, itulah. Sudah sering dibahas di Refli Harun Channel. Iya, sudah menjadi berita umum lah. Udah khatam jadi. Jadi ke Ustadz kapan GNPF itu? Itu pada tahun 2018 menjelang 2019. 2018-2019. Yang memilih Ustadz itu apa? Semacam dewan suronya atau bagaimana? Iya, enggak, jadi dari pengurus sendiri. Dari pengurus GNPF itu? Iya, dari pengurus sendiri. Waktu itu Habib Rizik sudah di Mekah. Jadi karena perlu ada perubahan, karena ini perlu ada banyak hal lah ya, yang keterkaitan dengan saat itu kan banyak yang dibedik, dihukum, jadi tersangka, termasuk UBN juga. Nah, disitulah pertimbangan supaya organisasi tetap berjalan. Akhirnya kita namanya istilah kita tuh syuro itu ya musyawarah lah ya. Nah, alhamdulillah ya tanpa saya sadari, tanpa saya sangka, secara aklamasi saya ditunjuk. Untuk sampai memegang. sekarang. Sampai sekarang. Jadi
kepengurusannya 2018. Iya, sampai tahun? Nggak ada belum. Oh, nggak ada batasan. Belum. Pokoknya nanti kalau ada sign dari Dewan Suro akan ada pergantian, ikutin aja gitu. Ya, sebenarnya kalau bagi saya namanya organisasi itu tidak layak. Kalau kita ini selalu pingin sebagai ketua gitu kan, kita ini kan dalam organisasi yang apalagi berbentuk perjuangan, kita harus siap dipimpin dan siap mimpin. Oke. Itu harus, nggak boleh. Kayak Khalid bin Walid. Ya, kaderisasi tetap harus ada. Apalagi saya kan usia saya juga udah berapa? 36? Lebih 3 tahun. Perlu ditambah lagi 3 tahun. 39 sekarang. Jadi Ustadz kelahiran tahun berapa Ustadz? Saya lahir tahun 55. Oh 55 ya. 55 pemilu pertama. Pemilu pertama ya. Tapi lebih tua daripada Prabowo Subianto ya kan? Iya. Enggak, lebih tua Prabowo kalau nggak salah. Setahun 2 tahun lah, lupa saya. Enggak, kalau Prabowo itu tahun 54 ya? Apa 53 ya? Yang jelas dia 17 Oktober dia 52 kayaknya. Oh 52 ya? 52 ya, 52. Karena saya ingat dia kelahiran tanggal 17 Oktober dan 17 Oktober 53 itu adalah pemberontakannya Angkatan Darat dalam tanda kutip yang mengarahkan tank ke istana itu. Oke. Nah, itu peristiwa. Itu Oktober 52 kalau nggak salah. Nah, Prabowo itu yang jelas Prabowo itu 69 tahun. Nanti Oktober nanti dia akan 70 tahun. Oh, hampir 70 tahun ya. Iya. Jadi dia itu tahun 51 lahirnya. Jadi setahun sebelum peristiwa itu dia lahir. Tahun 52 itu peristiwa itu. 17 Oktober 52 dia 17 Oktober 51. Gitu. Dan tahun 2024 usianya sudah 73 tahun. 73 tahun. Layak lah untuk maju lagi lah. Layak kalau dibandingkan dengan kalau bandingannya Mahathir Muhammad ya. Oke, nanti saya akan sampai ke sana juga. Gitu. Karena saya mengikuti pernyataan GNPF Ulama atau PA21. Oke lah, saya tidak membedakan PA212 kan. PA212 itu juga pasti ada hubungannya sama GNPF. Iya, sayap juangnya GNPF Ulama. Sayap juangnya malah sayap ya. Juang, ya. Apalagi sayap juangnya. Tapi Ustadz, apa yang dilakukan GNPF Ulama pasca demo besar-besaran itu? Jadi 411, 212 tahun 2016, tahun 2017, 2018, 2019 ya kan? Iya. Dan 2020 pandemi. 2021 ya mungkin juga karena masih pandemi. Iya. Selain kegiatan reuni Akbar 212 itu. Jadi GNPF itu kan memang terdiri dari orang-orang yang memang punya kepedulian ya kepada negara dan bangsa. Jadi di samping kita itu mengkritisi apa yang perlu kita kritisi secara konstruktif, ya kan, yang kebijakan-kebijakan pemerintah dan lain sebagainya. Nah, kita juga turun ke bawah. Jadi dari mulai sambil minum tadi? Iya. Misal ada musibah dan lain sebagainya, termasuk seperti awal-awal COVID, itu kita turun, tidak ada henti-hentinya, kita ya semampu-mampu kita lah, gitu. Nah, tapi tatkala ada kebijakan-kebijakan yang boleh dikatakan tidak berpihak kepada rakyat, kepada masyarakat, ya kita menyuarakan, misal masalah HIP, Omnibus Law dan lain sebagainya. Tapi orang kan menamakan atau menganggap kita ini yang paling nggak mau anteng, nggak mau diem. Ya nggak mau, bukan tidak mau anteng, tidak mau diem. Kita kepingin anteng, kepingin diem, ya kan. Banyak PR yang harus kita kerjakan. Tapi kalau selalu yang dikeluarkan kebijakan itu berseberangan, toh juga semua orang juga menolak. Hanya cuman kita lah yang mungkin lebih depan lah istilahnya. Lebih berani ngambil inisiatif, ya kan. Dan inisiatif itu selalu bergandeng dengan GNPF, PA212, FPI sebelum FPI dibubarkan. Iya. Itu memang 3 serangkai begitu ya? Iya, karena di sini kita menunjukkan bahwa kita ini adalah satu kesatuan ya. Karena kalau kita bergerak masing-masing, berarti kekuatan kita sudah mulai terpecah belah. Karena kita tidak boleh ada perbedaan, karena kita ini kan mewakili komunitas, para ulama, para habaib yang bersama kita, ya itu ya kita harus jaga. Gitu. Memang. Dan itu simpulnya di Habib Rizik? Ya tentu.
Ya, itu Karena tentu. saya lihat kok dia hadir semua di situ. Di GNPF Ulama dia Dewan Suro tadi. Dewan Pembina. Dewan Pembina. Dewan Pembina, ya. DPA 212 DPA 212 sama. sama Dewan Pembina. Iya. Di FPI Imam FPI Besar. Imam Besarnya, iya. Ya artinya simpulnya di Habib Rizik. Di Habib Rizik, ya, ya. Karena Habib Rizik itu sangat reaktif, dalam arti kata cepat, dia tuh mengambil satu kesimpulan tatkala ini harus cepat dikerjakan dan harus cepat disampaikan, disuarakan lah, kurang lebih begitu. Oke. Gitu. Nah, jadi karena memang mungkin ya jam terbang beliau, pengalaman beliau, ya kan. Ya kita ya yang positif ya kita bisa terima. Oke. Itulah yang kita kerjakan. Jadi bukan kita ini, dan setiap kita itu aksi bukan tiba-tiba. Kita itu sudah mengadakan pembicaraan, diskusi, kita pernah kita awali dengan kirim surat ke parlemen dan lain sebagainya, tapi ya tanpa ada respon. Tidak ujuk-ujuk gitu. Tidak. Kita diketawain orang nanti tidak. Makanya seperti HIP, alhamdulillah, yang tadinya antara pemerintah dengan parlemen saling melempar tanggung jawab. Parlemen bilang itu surat sudah ada, RUU itu sudah ada di pemerintah. Pemerintah bilang nanti kalau sudah dikirim dari DPR kita akan menolak atau apalah saat itu kan. Ternyata waktu kami berkunjung, kami ke DPR, saya sebagai ketua delegasinya yang menemui kita ya wakil-wakil ya, kalau ketuanya nggak pernah mau turun. Ketua DPR siapa? Puan. Oh, Puan ya. Iya, Puan. Masih tetap yang dulu, masih belum diganti, masih tetap. Ini cerita yang sekarang ya. Iya, iya. Saya ingatnya yang dulu, jangan-jangan. Enggak. Karena ini cerita hip-hip ya kan. Kelompok hip-hip itu kan munculnya 2020. Nah, kalau bicara yang dulu sedikit, saya juga punya story. Jadi saat itu saya bersama Munarman dengan Ustadz Edi Mulyadi, kalau nggak salah dengan Ustadz Al-Khotot, menyampaikan keluhan-keluhan itu kepada Ketua DPR yang lama. Tapi alhamdulillah di akhir jawabannya cukup memuaskan bahwa kami ini tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, coba bayangin. Mau kemana kita mengadu? Ya kan? Nah ini bukan ngarang-ngarang terus story gitu lah. Makanya bukan saya mengarang-arang atau mengandai-andai, ini ya harus saya sampaikan. Nah disitulah makanya kami melihat mau kemana lagi kita ini mau menyampaikan aspirasi ini. Kalau Ketua DPR saja sudah menyatakan. Ketua DPR yang lalu siapa? Kalau nggak salah. Karena banyak soalnya. Kan Ketua DPR itu ya kan pertama kali ya kan ada Setia Novanto. Iya, terus diganti ya. Ada Ade Komarudin. Iya. Kemudian ada Setia Novanto lagi. Ada sekarang Bambang Susatyo yang ya kan. Ini makanya kalau dibilang Ketua DPR sebelumnya yang mana? Yang saya pernah bertemu adalah Bambang Susatyo. Bambang Susatyo. Ya kita hormati dengan apa alasan itu kita hormati saja. Tapi ya kita pulang ya sedih lah. Hati ini ya kan. Bagaimana? Apa yang harus kita sampaikan? Mau tidak mau ya kita sampaikan kepada komunitas yang menitipkan amanat pada kita. Kan itu kan banyak ormas yang bergabung. Kita ini kan hanya sebagai delegasi mewakili ormas-ormas tertentu gitu. Tidak bisa berbuat apa-apa, apalagi Refli Harun di channelnya ya kan. Mungkin banyak bisa lah. Banyak bisa ya menyuarakan sesuatu. Sesuatu ya. Karena tidak ada agenda politiknya. Nah, ya kan? Itulah kelebihannya. Sama. Nothing tulus. Iya, betul. Jadi intinya adalah kan kalau GNPF itu raison d'être-nya adalah untuk mengawal fatwa ulama atau katakanlah apa istilahnya tadi Ustaz ngomong pertimbangan pandangan ulama. Iya. Soal pandangan keagamaan. Pandangan keagamaan. Awalnya kan GNPF Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI awalnya. Iya kan? Iya. Nah, sekarang Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama. Iya, jadi kalau nanti antum Prof Refli jadi ulama ya ngeluarin fatwa kita kawal. Jadi fatwa ulama itu tidak harus MUI tapi ulama secara in general jadinya. In general selama itu. Jadi waktu UBN menjadi ketuanya itu fatwa MUI saja. MUI, ya. Ketika Ustadz menjadi ketua sudah fatwa ulama. Fatwa ulama. Dan ulama itu ya yang respected lah kira-kira ya, yang didengar. Kan tidak setiap yang mengaku ulama. Tentu, ya kan? tentu.
Dan itu memang keinginan dari Majelis Ulama Indonesia, kan sudah selesai kata saat itu kata ketua umum. Ketua umumnya tetap saat itu Kiai Ma'ruf Amin. Saya dalam posisi ada di pengurusan Majelis Ulama Indonesia. Udah selesai, buat sini keluar aja di luar. Ya paling tidak ya memang betul juga karena marwah MUI kan Majelis Ulama Indonesia itu kan mewakili seluruh masyarakat Indonesia kan, gitu. Ya kita terima, kita ganti. Jadi, itu zaman kepemimpinan saya. Oh, jadi GNPF Ulama, bukan GNPF lagi Ulama. GNPF MUI. MUI. Oke, nah itu bedanya. Jadi GNPF Ulama itu adalah mengawal fatwa-fatwa ulama. Iya, apabila ada fatwa yang perlu dikeluarkan, ya kan? Misalnya. Ini rekomendasi ulama itu ijtima gitu. Iya, semacam ijtima dan lain sebagainya, ya kan. Fatwa itu tidak harus dalam bentuk surat, gitu kan. Karena jadi begini, tolong dipahami tahapan proses kita mengambil satu kesimpulan dan mengambil satu keputusan itu harus melalui pertimbangan-pertimbangan keagamaan. Kenapa? Dari 411, 212 yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga, keempat, belum pernah terjadi sesuatu pun kejadian secara nyata. Dalam arti kata aman-aman, ya kan? Karena memang kita tidak pernah punya agenda dan dilarang memang kita melakukan segala sesuatu. Artinya itu betul-betul aman. 212-nya aman, pas iya. Kalau 411 itu kan sebenarnya kan batas waktu demo itu kan jam 18. Iya. Nah, kita itu mulai merasakan tembakan-tembakan gas air mata itu belum jam 16, jam 18. Dan itu pun itu pun menurut saya seandainya saat itu sudah menginjak jam 18, saya pikir aparat tidak layak melakukan itu. Kenapa saya nyatakan begitu? Di dalam istana sedang terjadi perundingan. Ada Wapres, ada Menko Polhukam, ada Kapolri, lengkap. Presiden nggak ada tapi. Presiden ada perlu pergi ke Cengkareng kalau nggak salah atau kemana saya nggak tahu lah ya. Presiden nggak ada. Nah di situ perwakilan juga dari GNPF, dari FPI ada di dalam kiai-kiai. Nah di negara manapun, di situasi manapun, bagaimanapun yang namanya sedang terjadi perundingan itu gencatan senjata. Itulah kita ditembakin. Ya bukan semuanya lah. Kena gas air mata. Itu kalau nggak salah di rumah sakit Budi Mulia itu 165 orang. Ada yang korban jiwa waktu itu? Nggak ada, alhamdulillah. Satu ya, kalau nggak salah ya. Satu ya. Tapi yang kena pengaruh gas air mata yang dirawat sampai beberapa hari itu diantaranya almarhum Ustaz Arifin Ilham, terus Ustaz Ali Jaber. Itu 165 korbannya. Jadi ulama-ulama tumpah ruah di sana? Tumpah ruah semua di sana. Tumpah ruah di sana. Nah, bagaimana dibilang itu kebijakan tidak berseberangan, tidak bertentangan kalau sudah semua hampir ulama ada di situ? Nggak ada ulama yang tidak ikut saat itu semua. Termasuk dari NU, dari Muhammadiyah. Semua. Kalau di acara kita, acara 14 212 itu kan hanya bajunya saja yang tidak kelihatan. Banyak PNS, banyak ini, banyak semua. Dan semua dari unsur organisasi keagamaan. Semua. Jadi di situ tidak bisa diklaim bahwa ini hanya misalnya mewakili komunitas kelompok organisasi agama tertentu. Tidak, ya, semuanya ya. Tidak, bahkan waktu istimewa tahun 2000 bukan istimewa, waktu reuni 2019 sebelum acara itu saya mengundang lintas agama di Hotel Sofyan. Ada dari Hindu, Katolik, Nasrani, Buddha, diundang semua. Juga, guys. Akhirnya mereka hadir semua. Tahun 2019. Terakhir ya? Sebelum. 2019 betul. 2019. Terakhir kan? Iya, dan mereka kita hormati naik ke atas panggung dan mereka disambut, dituntun dari bawah sampai ke atas panggung. Mereka nangis, meneteskan air mata. Tidak menyangka, ternyata dia pikir bayangan dia bakal akan mengalami perlakuan yang tidak baik. Ternyata tidak, justru mereka ada satu, saya lupa ya, kalau nggak salah namanya siapa, dia bilang, Ustaz bagaimana kalau saya nanti kelihatan kalung salib saya? Mereka tidak mengerti filosofi orang Islam. Orang Islam itu jangan diperangi. Betul. Kalau diperangi, ya pasti melawan. Betul.